Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aulia Resida dengan NIM 22101861014 dari Departemen Ilmu Komunikasi kelas B. Di sini saya akan membahas mengenai kebenaran dan asas-asas pemikiran dalam logika. Yang pertama, yaitu saya akan membahas terlebih dahulu mengenai kebenaran. Sejatinya, manusia adalah makhluk yang memiliki kemampuan berpikir. Manusia menggunakan akal pemikirannya untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada hakikatnya, manusia itu mempunyai keinginan untuk mencari pengetahuan dan kebenaran. Kebenaran itu sendiri adalah apa yang kita anggap benar, namun menurut orang lain itu bisa jadi salah dan bisa jadi tidak disetujui oleh orang lain. Misalnya saja mengenai teori bumi itu bulat. Nah, beberapa orang berpendapat bahwa bumi ini memiliki bentuk yang bulat. Namun, sebagian yang lain memiliki pendapat bahwa bumi itu adalah datar. Nah, itu adalah suatu definisi kebenaran yang mana definisi setiap kebenaran menurut orang lain itu berbeda-beda tergantung kepada diri kita sendiri. Yang sebenarnya apa yang kita anggap benar itu dapat kita buktikan kebenarannya. Kebenaran itu sendiri terbagi di dalam beberapa jenis. Yang pertama, kebenaran objektif, yang mana kebenaran objektif ini adalah segala hal yang terjadi bahwa kebenarannya telah diyakini oleh semua orang. Misalnya saja bendera negara Indonesia adalah merah putih dan itu benar-benar adanya dan itu diyakini oleh semua orang. Selanjutnya yaitu kebenaran subjektif. Kebenaran ini bersifat sebagian karena kebenaran ini hanya diakui oleh sekelompok atau sebagian manusia saja. Contohnya, merokok itu nikmat, dan ada yang menganggap bahwa merokok itu pahit dan berbahaya bagi kesehatan sehingga tidak menyetujuinya. Selanjutnya yaitu kebenaran rasional. Kebenaran rasional ini yaitu paham bahwa kita mengetahui apa yang kita pikirkan dan akal pikiran itu memiliki kemampuan untuk memperoleh kebenaran dengan diri sendiri atau dengan pengetahuan ini diperoleh dengan cara membandingkan ide dengan ide. Selanjutnya yaitu kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah ini adalah kebenaran yang diperoleh melalui proses penelitian ilmiah melalui beberapa prosedur untuk mendapatkan sebuah fakta. Misalnya saja COVID-19 itu adalah penyakit yang menular. Nah, hal itu sudah dibuktikan oleh para ahli-ahli bahwa ketika kita berkomunikasi dengan orang yang terkena virus COVID-19, maka itu 90% bisa terjadi penyebaran kepada kita jika tidak ada antisipasi seperti vaksin atau yang lainnya. Selanjutnya itu kebenaran intuitif. Intuisi ini sebenarnya adalah sarana untuk mengetahui secara langsung dan seketika. Intuisi yang dialami oleh individu ini bersifat khas serta tidak dapat ditiru oleh orang lain. Selanjutnya itu kebenaran religius. Kebenaran ini adalah kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Misalnya saja, semua manusia itu pasti akan mati. Nah, kebenaran ini tentu saja berbeda dengan fakta, yang mana fakta adalah segala sesuatu yang tidak dapat dirubah dan terdapat bukti fisik yang mendukungnya. Misalnya saja, ketika si A adalah anak dari Ibu Lisa dan dapat dibuktikan dengan adanya kartu keluarga dan akta kelahiran, dan itu tidak dapat diubah dan benar-benar adanya. Berbeda lagi dengan kebenaran yang mana kebenaran itu berasal dari pemikiran manusia, yang setiap manusia itu memiliki sudut pandang dan pikiran yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu mengenai asas-asas pemikiran. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dianugerahinya dengan akal pikiran, yang mana akal pikiran tersebut yang membedakan antara manusia dengan hewan atau makhluk Allah lainnya. Konsep pemikiran telah melekat pada diri manusia sejak manusia itu ada. Mulai dari kita kecil, itu otak mengalami perkembangan sampai kita dewasa sampai sekarang hingga memiliki akal yang sempurna. Akal digunakan manusia untuk membedakan antara mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya,
pemikiran terbagi lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu gaya berpikir sekuensial konkret, yaitu adalah gaya berpikir yang dimana pemikir mempunyai prinsip pada kenyataan dan memproses informasi secara teratur, linier, dan sekuensial. Selanjutnya yaitu gaya berpikir acak konkret. Pemikir acak konkret ini memiliki dorongan yang kuat untuk menemukan alternatif dan melakukan berbagai hal dengan cara dan kecepatan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu gaya berpikir acak abstrak. Nah, gaya berpikir ini mementingkan nuansa dan terkadang cenderung mistis. Gaya berpikir ini menerima ide, informasi, dan kesan dan mengaturnya melalui refleksi. Selanjutnya, yang terakhir yaitu gaya berpikir sekuensial abstrak merupakan gaya pemikiran yang terletak di dunia teori metafisika dan di dunia abstrak. Sejatinya, tidak ada yang tahu kapan logika itu pertama kali ada. Namun yang pasti bahwa yang pertama kali menggunakan logika itu adalah manusia, dan yang pasti adalah semenjak adanya manusia, maka semenjak itulah adanya logika. Kemudian datanglah Aristoteles dengan yang lainnya seperti Plato dan lainnya yang kemudian mendefinisikan dan mengembangkan apa itu definisi dari logika. Sekian dari saya mengenai kebenaran dan asas-asas pemikiran dalam ilmu logika. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.